AC Milan diklaim sudah sangat dekat untuk menyelesaikan proses transfer Christian Pulisic dari Chelsea. Menurut laporan dari Calcio Mercato, beberapa jam ke depan akan menampilkan negosiasi yang intens antara AC Milan dan Chelsea, di mana kedua belah pihak bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Christian Pulisic. Proses negosiasi antara kedua belah pihak sebenarnya sudah berlangsung sejak kemarin, di mana pihak The Blues menginginkan harga 25 juta euro, dan tawaran pertama dari Milan sebesar 14 juta euro plus bonus. Terbaru, proses negosiasi telah berkembang, di mana Rossoneri diklaim telah mengajukan harga 22 juta euro termasuk bonus, dan sekarang keduanya hanya perlu menyelesaikan kesepakatannya. Pulisic mencapai kesepakatan beberapa waktu lalu dengan Milan untuk kontrak 4 tahun yang akan membuatnya mendapatkan gaji 4 juta euro per musim. Hal yang sama harus dilakukan Milan, di mana saat ini mereka sedang fokus untuk melepas beberapa pemain yang masuk dalam daftar jual. Mikel Arteta dan Edu berterima kasih kepada Granit Xhaka atas kontribusinya kepada klub setelah transfer sang gelandang ke Bayer Leverkusen diumumkan. Setelah Bayer Leverkusen dan Arsenal mengumumkan kesepakatan tersebut di media sosial, Arteta dan Edu mendoakan pemain berusia 30 tahun itu dengan baik sembari memberikan pujian atas waktunya di Emirates Stadium. Granit telah menjadi bagian besar dari klub kami untuk waktu yang lama, kata Edu kepada situs resmi klub. Ia telah memberikan komitmen dan kualitas yang luar biasa selama bertahun-tahun, memainkan peran penting dalam perkembangan dan kesuksesan kami. Pengaruh yang diberikan Granit kepada rekan-rekan setimnya di lapangan dan rekan-rekannya di klub, akan menunjukkan kepada Anda betapa populernya dia. Arsenal telah mendatangkan Kai Havertz dari Chelsea untuk menggantikan posisi Xhaka musim depan. Xavi Hernandez, yang pernah bermain di bawah arahan Luis Enrique saat masih menjadi pelatih Barcelona, mengungkapkan keyakinannya bahwa Paris Saint-Germain telah melakukan langkah yang cerdas dengan mendatangkan juru taktik asal Spanyol tersebut. Dalam sebuah wawancara, Xavi memuji kemampuan melatih Enrique, menyoroti ketajaman taktik dan kemampuannya dalam mengelola pemain. Saya turut berbahagia untuknya, dia adalah pelatih yang luar biasa, seperti yang saya lihat pada musim terakhir saya sebagai pemain di Barca, 2014-2015, ujar Xavi dilansir dari PSG Talk. Dengan rekam jejak yang telah terbukti dan pemahaman akan tuntutan di level tertinggi, Enrique dipandang sebagai kandidat ideal untuk memimpin upaya PSG meraih dominasi di kancah domestik dan Eropa. Ekspektasi yang tinggi, dan dengan dukungan dari Xavi, ada keyakinan tambahan bahwa PSG telah mengambil keputusan yang bijak dalam menunjuk Luis Enrique sebagai manajer mereka yang baru. Manchester City berusaha keras untuk menyelesaikan kesepakatan untuk bek RB Leipzig, Joško Gvardiol, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Pemain berusia 21 tahun itu muncul sebagai salah satu target transfer utama Manchester City musim panas ini, dan proses negosiasi sedang berlangsung dengan RB Leipzig untuk kesepakatan yang akan membuat pemain Kroasia itu menjadi bek termahal sepanjang masa. Persyaratan pribadi telah disetujui dengan Joško Gvardiol, yang telah menjelaskan kepada Leipzig bahwa dia ingin bergabung dengan sang juara Eropa. Leipzig secara terbuka menyatakan bahwa City harus membayar hampir 86 juta pound ditambah bonus untuk mendapatkan Gvardiol. Jika kesepakatan itu selesai, Gvardiol akan menjadi pembelian termahal kedua City. Kepindahan Jack Grealish senilai 100 juta pound dari Aston Villa menjadi rekor klub saat ini. Dilansir dari 90 Min, City meyakini bahwa kesepakatan sudah hampir tercapai, namun struktur pembayaran secara keseluruhan yang masih harus dibereskan. Manchester United dikabarkan akan mengajukan tawaran senilai 963 miliar untuk mendatangkan striker Atalanta, Rasmus Hojlund, musim panas ini. Dilansir dari Telegraph, Manchester United sedang mencari penyerang baru dan Rasmus Hojlund menjadi target utama mereka pada saat ini. Klub memasuki bursa transfer musim dingin awal tahun ini dengan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pemain nomor 9 yang berkualitas. Setan Merah kini berusaha untuk menjadikan Hojlund sebagai rekrutan kedua mereka di musim panas ini setelah kedatangan Mason Mount dari Chelsea.
Pemain internasional Denmark tersebut bergabung dengan Atalanta dari Sturm Graz pada musim panas lalu dengan biaya 14,69 juta pound dan menandatangani kontrak selama 5 tahun. Pemain berusia 20 tahun ini telah mencetak 10 gol dan menyumbangkan 4 assist dalam 34 pertandingan di seluruh kompetisi untuk tim Serie A tersebut. Real Madrid memperkenalkan Arda Güler pada hari Jumat sebagai remaja berbakat terbaru mereka yang tiba di klub. Gelandang muda itu jelaskan alasan memilih Los Blancos. Kepindahan Arda Güler ke Los Blancos telah dikonfirmasi pada hari Kamis, dengan bayaran 20 juta euro di muka untuk Fenerbahce, potensi tambahan bonus 10 juta euro, dan 20% dari penjualan di masa mendatang. Güler juga menjadi sasaran pengejaran publik dari Barcelona, tetapi Real Madrid akhirnya memenangkan perlombaan. Güler tidak ingin menjelaskan secara spesifik, tetapi sekali lagi menegaskan bahwa dia lebih memilih Los Blancos daripada semua opsi lainnya. Saya ulangi, sudah banyak klub yang mengajukan penawaran. Tapi begitu Real Madrid muncul, semua yang lain kehilangan arti pentingnya. Florentino Perez tidak diragukan lagi akan melihatnya sebagai menegaskan tempat mereka di puncak sepak bola dunia, dan mengikuti dari Jude Bellingham, tempat di mana para pemain muda terbaik ingin pergi ketika mereka memiliki berbagai pilihan. Rafinha telah mendiskusikan rekan setimnya Robert Lewandowski dan mengungkapkan apa yang mengejutkannya tentang striker Barcelona itu. Lewandowski dan Rafinha sama-sama tiba di Barcelona musim panas lalu dan membantu tim asal Katalan memenangkan La Liga dan Piala Super Spanyol. Pemain yang memiliki nama lengkap Rafael Diaz Beloli itu mengakui eksploitasi mencetak gol Lewandowski musim lalu tetapi juga merasa tingkat kerjanya diremehkan. Robert masih memiliki banyak sepak bola untuk diberikan. Dia memiliki musim yang hebat di tahun pertamanya di Barca, dia adalah striker top di La Liga dan jika dia tidak mencetak lebih banyak gol, itu hanya karena kurang beruntung, kata pemain asal Brasil itu. Lewandowski mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak La Liga dengan 23 gol dari 34 pertandingan. Rafinha direkrut dari Leeds United dengan biaya 50 juta pounds. Dia bermain sebanyak 38 kali dan mencetak 28 gol. Paris Saint-Germain resmi memperkenalkan Marco Asensio sebagai pemain anyar mereka di bursa transfer musim panas 2023 ini. Asensio direkrut secara bebas transfer dari Real Madrid lantaran kontraknya dengan tim Los Blancos itu memang berakhir pada awal Juli tahun 2023 ini. Melihat situasi kontrak Asensio itu, PSG langsung gerak cepat mendekati pemain tim nasional timnas Spanyol tersebut. PSG pun menyodorkan kontrak selama 3 tahun kepada Asensio. Itu berarti winger berusia 27 tahun tersebut akan membela PSG di Liga Prancis sampai akhir musim panas 2026. Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Marco Asensio. Penyerang Spanyol itu bergabung dengan klub Paris dengan kontrak 3 tahun hingga Juni tahun 2026. Asensio pun mengaku senang bisa bergabung dengan tim berjuluk Les Parisiens tersebut. Bagi Asensio, bisa menjadi bagian dari tim sebesar PSG merupakan suatu kehormatan untuknya. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari klub hebat ini, kata Marco Asensio. Saya menantikan untuk bergabung dengan rekan tim baru saya dan bekerja dengan mereka untuk mencapai beberapa tujuan hebat, imbuh Asensio. Kehadiran Asensio di PSG jelas akan menjadi sebuah hal yang baik untuk tim tersebut. Sebab Asensio telah mendapatkan begitu banyak pengalaman kala membela Madrid. Timnas Brasil akhirnya berhasil mendapatkan Carlo Ancelotti sebagai pelatih. Mantan pelatih Fabio Capello mengatakan Brasil telah memilih seorang pelatih yang memiliki mental pemenang. Ancelotti adalah yang terbaik. Anda tidak menang di mana-mana, di Eropa, jika Anda tidak hebat. Dia bahkan menang bersama Real Madrid, klub yang paling menuntut dan Madrid mirip dengan Brasil, kata Capello. Anda tidak boleh membuat kesalahan dan mereka, Brasil, telah memilih seseorang yang tidak membuat banyak kesalahan. Pria berkebangsaan Italia itu mengatakan Ancelotti tidak akan kesulitan beradaptasi dengan timnas Brasil. Dia akan beruntung menemukan sekelompok pemain yang solid dan beberapa pemimpin yang bisa mendengarkan. Kemudian,
Tentu saja, Anda membutuhkannya untuk menjadi bugar pada saat yang tepat. Dia harus memperbarui dan mengandalkan orang-orang yang dia kenal. Vinicius, Rodrigo, Militao. Dia harus mengikuti mereka dengan klub mereka, tapi itu cukup mudah mengingat hampir semuanya bermain di Eropa, tambahnya. Target West Ham United dan Tottenham Hotspur, Paulo Dybala ingin bertahan di Roma musim depan, menurut klaim terbaru di Italia. Pemain depan Roma asal Argentina, Paulo Dybala menarik minat dari beberapa klub selama jendela transfer yang sedang berlangsung. Beberapa klub Liga Premier seperti Chelsea, Tottenham Hotspur dan West Ham United tertarik padanya. West Ham dan Tottenham bahkan telah bertanya kepada Roma tentang Dybala, yang memiliki sisa kontrak 3 tahun lagi di Roma. Namun, pemain berpaspor Argentina itu dikabarkan ingin bertahan di Roma meski ia memiliki klausul rilis sebesar 12 juta euro dalam kontraknya. Baru-baru ini, Dybala juga telah menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Menurut laporan terbaru dari media Italia yakni Calcio Mercato, pemain berkebangsaan Argentina itu ingin bertahan di Roma musim depan dan dia bersedia untuk menolak tawaran apapun yang datang kepadanya di musim panas ini. Agennya dikabarkan akan segera menemui Roma untuk membahas kontrak baru, yang akan menghilangkan klausul pelepasan dalam kontrak sang pemain. Sekarang masih harus dilihat apakah Spurs atau West Ham akan mampu meyakinkan Dybala untuk berubah pikiran dan memikatnya ke Liga Premier. Pelatih kepala Chelsea, Mauricio Pochettino, mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Levi Colwill mengenai perannya dalam skuad pada hari Kamis lalu. Levi Colwill adalah subjek dari banyak ketertarikan dari klub-klub lain di Premier League. Sikap The Blues terhadap Colwill tetap sama, bahwa dia tidak dijual. Kami menunggu mereka berada di tim. Saya rasa mereka akan terbang ke Amerika dan bergabung dengan kami. Liverpool sedang mencari segala bentuk cara untuk mencapai kesepakatan untuk Colwill. Bagaimanapun, Chelsea bertekad untuk memastikan pemain jebolan Cobham itu menandatangani kontrak jangka panjang baru di Stamford Bridge dalam beberapa bulan mendatang. Colwill menikmati masa peminjaman yang sukses selama 1 musim bersama Brighton. The Eagles mengajukan tawaran senilai 40 juta pound sterling untuk merekrut Colwill bulan lalu, tetapi The Blues menolaknya.